Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Yuliani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah proposal penelitian. Di sini saya Fadila Ajahra dengan NIM 22110110534 izin menyampaikan hasil penelitian hasil proposal skripsi saya yang berjudul Perspektif Mahasiswa Konsentrasi Akidah Akhlak terhadap kebiasaan menggunakan bahasa toksik di kalangan mahasiswa FTK. Nah, kenapa jadi saya mengambil judul ini? Itu dilatar belakangi dengan masalah karena bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, penggunaan bahasa yang baik dan santun itu mencerminkan nilai-nilai dan moral etika seseorang. Namun, belakangan ini, fenomena bahasa toksik seperti kata-kata kasar dan ucapan tidak etis semakin merak terjadi termasuk di lingkungan mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin. Nah, hal ini mengkhawatirkan karena kebiasaan bahasa toksik dapat merusak citra akademik, serta menghambat pembentukan karakter mahasiswa yang berakhlak mulia. Nah, di lingkungan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai keislaman, mahasiswa FTK khususnya diharapkan menjadi teladan dari perilaku dan tutur kata, karena nantinya mahasiswa FTK akan menjadi seorang pendidik yang akan digugu dan ditiru. Nah, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana nih perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak terhadap fenomena yang terjadi sekarang, karena mereka mahasiswa konsentrasi akidah akhlak itu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang etika Islam termasuk dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa definisi istilah. Yang pertama itu perspektif. Perspektif ini adalah cara pandang atau cara menggambarkan sesuatu secara 3 dimensi. Nah, dalam penelitian ini, perspektif yang dimaksud adalah bagaimana pandangan mahasiswa konsentrasi akidah akhlak terhadap kebiasaan menggunakan bahasa toksik ini yang terjadi di mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin. Yang kedua itu konsentrasi. Nah, konsentrasi berarti bagaimana pemusatan perhatian dan pikiran pada suatu hal. Dalam konteks penelitian saya, ini konsentrasi akidah akhlak itu merujuk pada mahasiswa yang mempelajari dan mengembangkan pengetahuan mengenai akidah akhlak Islam serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada kebiasaan. Nah, kebiasaan adalah pola respon yang dipelajari dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dalam penelitian ini kebiasaan yang dimaksud adalah penggunaan bahasa toksik secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa FTK. Yang keempat itu ada toksik. Nah, toksik merujuk pada sifat atau kepribadian yang membawa dampak negatif. Dalam konteks ini, bahasa toksik adalah kata-kata yang menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, secara berulang seperti bentuk toksiknya itu kayak seperti asu, anjing, babi. Nah, hal-hal itu termasuk ke dalam bahasa-bahasa toksik. Yang kelima itu ada mahasiswa. Mahasiswa adalah yang belajar di perguruan tinggi. Nah, dalam penelitian ini mahasiswa yang dimaksud adalah mereka yang terdaftar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Adapun fokus penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak tentang kebiasaan menggunakan bahasa toksik ini di kalangan mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin ini menggunakan bahasa toksik. Yang ketiga itu apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebiasaan menggunakan bahasa toksik ini. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu ada
untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak tentang kebiasaan menggunakan bahasa toksik di kalangan mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin ini terkait kebiasaan menggunakan bahasa toksik tadi. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebiasaan menggunakan bahasa toksik. Signifikan penelitiannya. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengisi literatur pendidikan dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan dengan fokus yang berbeda serta sampel yang lebih luas. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca dan pihak terkait tentang perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak terhadap penggunaan bahasa toksik di kalangan mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin. Yang ketiga, penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman teoritis tentang bagaimana nilai-nilai agama mempengaruhi perilaku sosial, terutama dalam penggunaan bahasa yang baik. Nah, yang kedua itu ada secara praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa FTK, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik. Yang kedua, bagi pihak kampus, hasil penelitian ini dapat membantu atau memperbaiki kebijakan aturan terkait fenomena bahasa toksik untuk membentuk calon pendidik yang teladan. Penelitian terdahulu yang relevan itu ada 3, dari Indah Amalia dengan judul Toksik di media sosial dengan pandangan Al-Quran, membahas perilaku toksik di media sosial berdasarkan tafsir Al-Quran. Nah, penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji penggunaan bahasa toksik dalam konteks interaksi sosial meskipun pendekatan yang berbeda. Yang kedua itu ada Cahyatul Husna, yang ketiga itu dari Artisa Rahma. Nah, dua ini sama juga relevan dengan penelitian saya. Kajian teori dan kerangka berpikir. Kajian teori ini menjelaskan hubungan antara berbahasa toksik dan akhlak dalam kehidupan sosial. Nah, perspektif bahasa toksik merujuk pada penggunaan kata atau ungkapan yang memiliki dampak negatif secara emosional dan mental yang seringkali mengandung kekerasan verbal, penghinaan ataupun ejekan. Nah, faktor penyebabnya meliputi lingkungan keluarga, emosi negatif yang tak terkendali, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya empati, serta media sosial yang mempengaruhi cara berkomunikasi. Dalam Islam, bahasa yang digunakan mencerminkan akhlak seseorang. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga lisan dan berbicara dengan baik, sebagaimana tercermin dalam hadis yang menyebutkan bahwa ucapan kasar sangat dibenci oleh Allah. Bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, menjaga lisan adalah bagian dari membentuk akhlak mulia sebagai calon pendidik, menjadi teladan bagi siswa. Menanamkan akhlak baik dalam komunikasi sehari-hari sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan karakter siswa. Adapun kerangka berpikirnya yaitu bagaimana perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak terhadap kebiasaan menggunakan bahasa toksik di kalangan mahasiswa FTK. Ada 3, yaitu bagaimana kebiasaan tadi, faktor-faktornya, serta solusi untuk mengatasinya. Nah, itu nanti akan untuk kebiasaan itu menganalisis perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak tadi. Terus faktor-faktornya itu ada faktor eksternal dan internal. Adapun metode penelitian, itu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak tadi tentang kebiasaan menggunakan bahasa toksik di kalangan mahasiswa FTK. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena tersebut berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini mahasiswa konsentrasi akidah akhlak di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, sedangkan objek penelitiannya adalah pandangan atau perspektif mahasiswa konsentrasi akidah akhlak terhadap kebiasaan menggunakan bahasa toksik yang terjadi di kalangan mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin. Data dan sumber data. Untuk teknik pengumpulan data itu ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.